Helikopter adalah mesin penerbang sejati. Helikopter bisa lepas landas dan mendarat tanpa perlu landasan pacu. Helikopter bisa melayang di udara dan juga melakukan manuver 360 derajat. Video ini akan mengungkap sisi rumit dan sains di balik bisa terbangnya sebuah helikopter. Setelah mengetahui sisi fisika di balik terbangnya helikopter, Anda juga akan mengerti mengapa pilot helikopter disebut-sebut melakukan pekerjaan yang sangat rumit. Helikopter menggunakan prinsip airfoil untuk menghasilkan gaya angkat. Bila baling-balingnya berputar relatif terhadap udara, bentuk airfoil khususnya akan menghasilkan gaya angkat dan membuatnya terbang. Baling-balingnya menghasilkan rotasi yang berasal dari mesin, lebih khususnya mesin turboshaft. Kompresor menghisap udara dan menekannya. Bahan bakarnya dibakar di udara yang bertekanan serta panas. Asap panas pembuangan yang meninggalkan ruang pembakaran melalui serangkaian tahapan turbin dan membuatnya berputar. Ada 2 set turbin. Satu set turbin memutar kompresor dan set lainnya memutar poros rotor helikopter. Mesin jet pesawat terbang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong. Namun, fungsi utama mesin jet helikopter adalah memutar poros rotor. Bagian yang paling menantang dalam pengoperasian helikopter adalah pengendaliannya. Itu berarti bagaimana cara helikopter bisa terbang maju ke depan, bagaimana cara helikopter bisa terbang mundur, menyamping, atau bagaimana cara helikopter bisa berbelok. Jawabannya cukup sederhana. Cukup putar helikopter ke arah yang Anda inginkan dan cukup terbang saja. Bila helikopter berada pada posisi miring, gaya yang dihasilkan oleh baling-baling tidak vertikal. Komponen horizontal gaya ini akan membuat helikopter bergerak ke arah yang diinginkan. Komponen vertikal dari gaya baling-baling akan menyeimbangkan gaya gravitasi. Sekarang, tantangan sebenarnya adalah bagaimana cara memutar helikopter menuju ke arah yang diinginkan. Untuk mempelajari ilmu di balik putaran helikopter, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang prinsip airfoil. Gaya angkat yang dihasilkan oleh airfoil bervariasi dengan sudut datang yang dibentuk. Umumnya, semakin besar sudut datangnya, semakin besar gaya angkatnya. Sekarang pikirkan sejenak apa yang terjadi jika satu baling-baling berada pada satu sudut datang tertentu dan lainnya berada pada sudut datang yang berbeda. Gaya angkat yang bekerja pada baling-baling akan berbeda dalam kasus ini. Variasi gaya angkat pasti akan menghasilkan torsi yang bisa memutar helikopter. Anda bisa mengamati gerakan indah baling-baling yang dibutuhkan untuk mencapai distribusi gaya angkat yang tidak seragam ini. Jelas bahwa bilah-bilahnya harus terus mengubah sudut datangnya sehingga pada satu titik tertentu sudut datang selalu sama. Jika Anda menerapkan hukum gerak Newton yang kedua dengan hati-hati ke objek yang berputar, Anda akan dapat memprediksi fenomena ini. Menurut hukum kedua Newton, gaya adalah laju perubahan momentum linier. Demikian pula, torsi adalah laju perubahan momentum sudut. Rotor ekor. Setiap rotor helikopter membutuhkan rotor ekor ini untuk pengoperasian yang efektif. Tanpa rotor ekor, penampang badan helikopter akan berputar seperti yang tertampil. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum gerak Newton ketiga. Semua hukum fisika di balik pengoperasian helikopter ini membuktikan bahwa untuk menerbangkan helikopter memang tugas yang benar-benar menantang. Variasi hitungan menit pada sudut baling-baling memberi dampak variasi besar dalam perilaku helikopter. Seringkali pilot harus melakukan 2 atau lebih pengoperasian yang bersamaan untuk mencapai gerakan yang diinginkan. Selain itu, helikopter tidak merespon masukan Anda secara instan. Jadi, pilot harus memiliki keseimbangan dan koordinasi yang baik untuk menavigasi helikopter dengan benar. Nah, sekarang, ayo kita membuat sebuah mini helikopter bersama Omega Science Club.